Nah, sekarang kita bahas sisi gelap. Yang pertama itu ditelepon tanpa ampun. Betul, betul banget, betul banget. Sekali kita udah ajuin, biasa data kita kan udah ada nih, udah dipegang. Nah, data ini ntar kesebar tuh biasanya. Ini kan biasa nih, yang paling banyak orang khawatir, ntar gua harus bayar dong iuran tahunan kartu kredit. Jadi tergantung. Sebenarnya mah tinggal kita telepon, kita minta baik-baik aja. Minta baik-baik ya. Minta baik-baik. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita lanjutin nih. Jadi Siap. banyak banget teman-teman yang request kartu kredit. Oke. Kelanjutannya ini yang part 2 dong katanya. Oke, siap. Jadi kali ini kita kupas lagi nih, kira-kira yang bisa kita bahas apa lagi gitu ya. Nah, pertanyaan pertama langsung aja. Ini kan biasa nih, yang paling banyak orang khawatir, ntar gua harus bayar dong iuran tahunan kartu kredit. Oke. Dan sebenarnya ya banyak cara nih yang Banyak tekniknya lah. tekniknya. Jadi buat menghapus biaya iuran tahunan. Nah, menurut lo gimana? Sebenarnya iuran tahunan ini ya, kalau di Indonesia itu nggak seketat luar negeri ya. Jadi di luar negeri itu iuran tahunan itu hampir rata-rata itu nggak bisa di-waive. Oh gitu. Sebenarnya. Aku juga baru tahu Bro. Jadi kalau kan suka nonton itu pakar kartu kredit luar negeri kan. Jadi sebenarnya iuran tahunan itu kayak wajib kalau di luar negeri. Tapi di Indonesia mungkin kalau digituin orang nggak mau punya. Iya. Jadi banyak banget yang bisa di-waive. Jadi tergantung. Sebenarnya mah tinggal kita telepon, kita minta baik-baik aja. Minta baik-baik ya. Minta baik-baik. Baik. Tapi kalau seandainya dia nggak mau denger ya kita bilang aja. Kalau seandainya gitu ya udah kita tutup. Biasanya dia langsung denger. Iya. Gitu. Dan biasanya ada syarat-syaratnya lah. Iya. Gitu. Biasanya sih kalau dari pengalaman ya kan, kartu kredit punya saya sendiri banyak nih. Ya di atas 5 kayaknya adalah biasanya itu tergantung bank biasanya. Tergantung bank dan tergantung level kartu kreditnya. Kalau level kartu kreditnya yang lumayan high end, yang lumayan tinggi nih, itu kadang memang ada beberapa yang nggak bisa. Oke. Tapi kalau levelnya yang masih agak di bawah, maksudnya yang misalnya biasanya itu tipe yang kita baru punya kartu kredit pertama lah, kita baru pertama ngajuin dapat. Nah itu tuh biasanya levelnya masih bawah. Itu hampir rata-rata bisa di-waive sih. Oke. Biasanya tinggal kita telepon, kita nanya, ini saya baru dapat nih tagihan, boleh nggak khusus yang buat iuran tahunan saya minta dihapus. Biasanya mereka akan kasih opsi lah. penawaran. Oh iya Pak, tinggal ini poin Bapak belum cukup, belum bisa. Atau bisa juga mereka bilang Potong poin. ya potong poin dari pertama, kedua mereka juga bisa bilang Bapak tinggal belanja aja 1 juta rupiah di bulan ini, ntar ini bisa di-waive. Atau bikin transaksi jadi cicilan. Bikin transaksi jadi cicilan, bikin kartu tambahan. Kartu tambahan gitu. Cuman sih ya kalau kita bilang nggak mau sih Tetap aja di wave biasanya ya. Kebanyakan nggak semua, tapi rata-rata bisa. Ya. Betul. Nah itu jadi sebenarnya untuk wave biaya tahunan Nggak usah terlalu khawatir. nggak usah khawatir sih, hampir rata-rata pasti bisa. Kecuali kita punya kartu kredit top tier banget. Iya. Kayak dengan American Express Platinum. Ya BCA apa itu udah pasti nggak bisa. Nah ini ada pertanyaan nih sebenarnya dari subscriber kita juga, dari Grandis. Dia bilang masih agak ngeri buat pakai kartu kredit, takut bablas. Nah tips pakai sisi dengan aman dan bijak. Nah, Oke. Sebenarnya simple satu, jangan beli barang yang memang kita nggak sanggup beli. Jadi kartu kredit ini bukan buat kita, bukan kartu pengabul keinginan gitu, bukan. Jadi kartu kredit ini cuma alat pembayaran. Kalau kita di rekening memang ada 10 juta, ya kita pakainya 10 juta atau 5 juta. Selalu pakai kartu kredit memang di tempat yang kita memang mau pakai. Gitu, kayak contoh kita memang udah mau belanja bulanan di supermarket, ya kita beli aja yang biasa standar. Cuma bedanya kali ini bayar pakai kartu kredit gitu. Itu sih tipsnya. Ya salah satunya juga mungkin harus bisa bedain yang namanya keinginan dan kebutuhan. Nah keinginannya nggak ada batas. Limit kita mau 50 juta, 100 juta, 200 juta juga bisa habis kalau buat pengabul keinginan. Tapi kalau kebutuhan sebenarnya kan nggak banyak. Betul. Misal makan juga kan bisa makan yang biasa aja. Ya harus yang mahal. Jadi pada dasarnya sih self control lah. Cuman self control ini ya memang
harus dilatih, maksudnya nggak datang dengan sendirinya. Kita juga mungkin ya pernah ngalamin juga lah gesek kartu kredit Sampai bablas. berlebihan ya. Iya. Cicil sesuatu yang nggak butuh pernah gitu. Cuman, ya itu seiring berjalannya waktu kita lebih ngerti sih. Ya. Ya gak langsung. Ya, Banyak juga kebutuhan yang sebenarnya bukan kebutuhan, tapi kita halalkan. Ngomong ini kebutuhan banyak juga Ya, kayaknya gue butuh baju warna hijau. Padahal sebenarnya enggak. Nah, juga gitu. Gak ada baju hijau juga gak apa-apa. Betul. Sama biasakan kalau kartu kredit itu untuk kebutuhan sehari-hari yang memang udah rutin keluar seperti isi bensin Ya, isi bensin. atau enggak bayar apa gitu. Itu akan sangat maksudnya berguna lah. Berguna gitu. betul. Oh, tapi ya kalau yang tadi tambahan, kalau gak mau pakai kartu kredit ya juga gak apa-apa sih. Iya, sebenarnya kalau memang Pakai dirasa ya debit. memang nggak ada satu produk itu bagus untuk semua orang lah. Ada juga kan orang yang memang selagi dia punya duit dia nggak akan berhenti. Iya. Ya udah kalau dirasa seperti itu ya Kalau jangan. ngerasa memang sendiri gak cocok buat punya kartu kredit ya nggak perlu lah. Nggak perlu karena semua orang punya, gua harus punya. Betul. Gitu. Nah, pertanyaan ketiga nih, Har. Kira-kira promo kartu kredit yang lu tahu nih, yang lu favorit sering pakai? Gua lagi favorit banget itu OCBC. OCBC, oke. Itu buat apa? Dia itu buat makan sering banget promo 20-30%. 20-30%. Ini nggak tahu ya masih update gak ya, tapi di Solaria itu setahu 20%. Oke. Di Monsieur Spoon nongkrong 30%. Di kopi kenangan juga ada. Ada promo betul, sering 50% atau enggak 30% gitu. Jadi OCBC lagi banyak banget, dan salah satu yang paling gue favorit itu adalah kalau nonton di XX1 buy one get one. Oke. Tapi untuk film tertentu biasanya, kayak kali ini filmnya Barbie atau enggak filmnya apa. Oh, gitu. dia nggak semua film. Betul. Tapi hampir tiap hari. Oke. Jadi bisa dipakai tiap hari. Jadi asal kita mau nonton itu film, bisa buy one get one. Jadi OCBC sih menurut gue lagi gencar banget. Ya, kalau biasanya dari saya Mega lah ya, kayak kita pakai ini. Jadi Bank Mega itu untuk satu company lah ya. Iya, Rekanan semua satu company-nya rekanan itu satu company diskon 50%. diskon 50%. Kayak Coffee Bean kita selalu shoot di sini ya, salah satunya. Iya, Kalau betul. ada diskon juga. Betul. Tapi ada minimum belanja berapa, ntar bayarnya setengahnya. Betul. Lalu grupnya masih ada Wendy's, Baskin Robbins gitu. gitu ya, kayak beberapa lagi lah yang cukup Transmart terkenal juga kan. Transmart gitu. Nah, lalu selain itu mungkin BCA. BCA sih banyak lah, kalau BCA sih udah paling sering lah. terutama makan-makan hotel bintang 5. Iya, Tapi sering sekarang nggak tahu sih, nggak update sih, cuman biasa BCA banyak. Lalu Starbucks ya udah pasti. Pas kita mau penerbangan domestik ataupun luar negeri, asalkan di sana ada Starbucks, tinggal tunjukin boarding pass. Tapi untuk kartu kredit BCA yang tertentu ya, Tertentu. bukan semua ya, Iya. biar pas ke sono nggak bisa. Iya, betul. Habis itu kalau hari biasa ada diskon. Diskon. Lalu apa lagi, Har? BRI sekarang juga lagi banyak promo. Cuman BRI itu bukan kartu kredit sih, pakai Brimo. Oke. Jadi aplikasi Brimo, kita punya rekening, pakai kartu kredit juga bisa. Nah itu tuh kemarin terakhir beli ban-ban tuh kayak bubble tea, itu minimum 50.000, diskon 20.000. Di Hang Tua juga minimum 50 ya, diskon 20. Oh, di Hang Tua ya? Hang Tua ya. Aku baru Hang Tua. Ya itu pakai BRI ya diskon. Tapi debit, kalau kredit dia udah lebih tinggi kan. Oke, ada minimum lebih Pakai tinggi. 100.000 atau berapa gitu. Jadi banyak sih. Cuman satu lagi Tokopedia Card. Oke. BRI. Nah itu sekarang juga kayak pengajuannya nggak terlalu sulit deh. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali mau bikin kartu kredit, boleh coba Tokopedia Card. Itu Tokopedia kan sering diskon ini cicilan. diskon cicilan. Jadi cicilan kan juga bisa dimanfaatkan banget. Oke, nah lalu kita lanjut nih pertanyaan berikutnya. Nah, tadi sempat mention nih sebelum kita shoot bisnis dengan kartu kredit. Nah, kira-kira kayak gimana? Sebenarnya banyak orang yang memanfaatkan kredit itu untuk bisnis. Contoh, kayak kita bisnis kuliner. Katakan kita jual apalah, jual daging lah apa. Kita kan bisa beli dagingnya dengan kartu kredit. Oke. Di supermarket, di supplier, dimanapun, di Tokopedia atau dimanapun, ada di marketplace, dimanapun. Kita bisa beli pakai kartu kredit, 0%, nggak kena biaya. Nanti kalau seandainya sudah terjual, apa baru kita bayar. Oke. Jadi sebenarnya ini bisa memudahkan cash flow kita juga. Oke, jadi kayak ada nafas tambahan lah. Betul, Orang betul. berbisnis. Apalagi baru Betul. mulai gitu. Dana yang dipegang belum banyak. Betul, ataupun kita beli bahan baku gitu. Ataupun kan banyak kan orang yang berbisnisnya itu
belanja di Tokopedia, jual di toko offline. Ya. Itu juga bisa dimanfaatkan juga. Jadi sebenarnya kartu kredit ini fungsinya banyak banget dan nggak terbatas cuma untuk konsumtif aja. Ya, memang sih kartu kredit ini manfaatnya banyak. Tapi, nah kalau buat yang nggak bisa kontrol ada sisi gelap. Iya, betul. Nah sekarang kita bahas sisi gelap. Nah, uang pertama yang ini agak gak enak sih ngomongnya. Mungkin buat teman-teman yang pernah kerja di kartu kredit juga. Say sorry lah kita ya. Ya, minta maaf dulu lah ya. Tapi kalau bisa teman-teman yang kerja kartu kredit jangan kelewatan juga lah. Tapi ya ini kita bahas dulu. Yang pertama itu ditelepon tanpa ampun. Betul banget. Jadi, sekali kita udah ajuin, biasa data kita kan udah ada nih dari pegang. Nah, data ini ntar kesebar tuh biasanya. Betul. Ya entah di saling sharing atau Di company lain lah. company lain atau gimana gak ngerti. Intinya ya semua orang nanti semua bank akan telepon biasanya. Betul. Nah, teleponnya ini bisa berkali-kali. Mungkin di pemikiran saya mungkin marketingnya kan banyak, semuanya kan dapat, jadi semuanya telepon gitu. Jadi misal Hartono udah telepon saya dan siapa lagi telepon saya, jadi banyak banget yang telepon kadang. Nah yang sampai kadang tuh sekarang kalau nomornya yang nggak dikenal kita jadi males angkat gitu. Itu paling sering lah. Jadi kayak kadang-kadang tuh bahkan bukan cuma produk kartu kredit, kadang nawarin KTA, ya, cicilan dan lain-lain lah gitu. Nah itu salah satu sisi negatif ya. Nah kira-kira apa lagi kan sisi gelap kartu kredit? Paling sering itu orang itu terlilit utang. Jadi kartu kredit ini dianggap jadi perpanjangan lifestyle. Jadi biar lifestyle-nya itu bisa naik dengan kartu kredit. Nah itu sering banget kita lihat teman-teman atau siapapun itu kalau sebenarnya udah pakai kartu kredit itu bablas. Sebenarnya ini tuh bisa dihindari dengan biasakan kita itu belanja bukan karena kita punya uang atau gak punya uang, tapi karena kita butuh atau gak butuh. Jadi mau punya uang gak punya uang sama aja gitu. Jadi itu adalah sebuah skill yang perlu kita kembangkan kalau kita punya kartu kredit. Bukan gak boleh belanja sesuatu yang kita pengen, tapi kita perlu lebih realistis lah. Betul. Kalau memang kita sebenarnya nanti beli ini bikin kita susah, ngapain gitu? Iya, kan buat apa gitu. Ada lagi ya kira-kira tambahan untuk kartu kredit? Sisi gelapnya itu, di hack jadi hack, dibobol. Itu sebenarnya perlu kehati-hatian kita sendiri gitu. Jadi kalau ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang rawan kriminalitas, itu biasakan kartu kredit itu ada RFID-nya. Kita ada dompet RFID. Karena kan beberapa kartu kreditnya bisa PayWave. Jadi ditempel doang udah 3 garis ini. Gitu. Itu sering satu. Kedua, jangan pernah pakai WiFi umum atau semua yang umum untuk transaksi kartu kredit. Biasakan pakai private connection. Dan ketiga, selalu jaga kartu kredit kamu di tangan kamu. Kalau seandainya itu udah lepas, sudah langsung blokir gitu. Itu paling sering kena. Gitu. Kira-kira itulah ya untuk tambahan. Betul. Di part 2 soal kartu kredit. Nah, teman-teman, menurut kalian apa lagi nih yang bisa kita bahas soal kartu kredit? Ya. Silakan di komen. Ntar kita coba bahas. Atau ada yang mau tanya-tanya juga. Ada yang mau tanya ya silakan. Nanti kita bisa bahas. Atau mungkin ada yang tadi pertanyaannya yang kita jamnya mungkin ada yang bisa ditambahin juga, boleh silakan. Boleh. Itu aja. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.